pagi anak-anak. Apa kabar semua? Ya, semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan saya, Pak Agung Mayun, sebagai guru seni budaya di kelas 10. Baik anak-anak, sebelum kita melangkah lebih lanjut, seperti biasa, mari kita menundukkan kepala sejenak, mengambil sikap yang baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas materi ragam gerak tari tradisi. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu tradisi? Oke, Pak ulang lagi sekali ya. Tari tradisi merupakan tari-tarian yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam lingkungan masyarakat sekitar dan memiliki aturan-aturan ketat di dalamnya. Seperti itu anak-anak. Nah, dalam ragam gerak tari tradisi ini terdiri dari tari rakyat atau tari kerakyatan dan tari klasik atau tari keistanaan. Jenis tari atau jenis gerak tari yaitu ada dua, jenis gerak murni dan jenis gerak maknawi. Nah anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 8, yaitu materi bentuk, simbol, dan nilai estetis tari tradisi. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran dalam materi bentuk, simbol, dan nilai estetis tari tradisi sebagai berikut. Peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk penyajian tari tradisi. Peserta didik mampu memahami simbol tari tradisi. Peserta didik mampu memahami nilai estetis tari tradisi. Baik anak-anak, jadi untuk yang pertama kita akan membahas materi bentuk penyajian tari tradisi yang dibagi menjadi 3, yaitu 1 tari tunggal, yang kedua tari berpasangan, yang ketiga tari kelompok. 1. Tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh satu orang penari saja. Tari tunggal dibagi menjadi 2, yaitu tari tunggal bebas atau lepas dan tari tunggal terikat. Tari tunggal bebas atau lepas adalah tari tunggal yang tidak menggambarkan tokoh dengan jelas, tetapi seseorang secara umum, seperti seorang gadis, jejaka, atau gerak alam seperti tumbuhan, angin, air, dan lain-lain. Contohnya aneka tari golek, tari gambyong, tari topeng Betawi, tari yapong, dan lain-lain. Tari tunggal terikat. Tari tunggal terikat adalah tarian yang menggambarkan seorang tokoh. Tidak setiap daerah memiliki tari tunggal terikat. Tari tunggal terikat biasanya terdapat pada daerah-daerah yang terdapat istana kerajaan sebagai pusat dan pelestari budaya. Contohnya, tari Gambir Anom, tari Gatot Kaca, tari Panji Semirang, dan lain-lain. Berikut kita akan membahas yaitu tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dibuat untuk ditarikan secara berpasangan. Tari berpasangan dapat ditarikan baik oleh pasangan putra dan putra, putra dan putri, maupun putri dan putri. Setiap penari memiliki peran yang berbeda dengan hafalan gerak dan pola lantai tersendiri. Tari berpasangan juga dibagi menjadi 2, yaitu tari berpasangan bebas atau lepas dan tari berpasangan terikat. Tari berpasangan bebas tidak menggambarkan seorang tokoh, tetapi gambaran secara umum seperti muda-mudi. Tarian jenis ini dapat dibawakan oleh beberapa pasang penari. Contohnya tari payung, tari serampang 12, tari gandrung Banyuwangi, tari olek tamu lilingan, dan lain-lain. Tari berpasangan terikat. Tari berpasangan terikat merupakan tari berpasangan yang menggambarkan tokoh dengan jelas. Berikut beberapa contoh tari berpasangan terikat. 1. Tari berpasangan putri dengan putri biasanya berupa tari perang atau kepahlawanan, seperti tari Sri Kandi Suro Dewati, tari Prawireng Putri, dan lain-lain. 2. Tari berpasangan putra dengan putra, contohnya tari Arjuna Cakil atau Bambangan Cakil, tari Wirayuda, dan lain-lain. 3. Tari berpasangan putra dengan putri, contohnya tari Jakatarup Nawang Wulan, tari Sekar Ibing,
dan lain-lain. Baik anak-anak, kita sudah masuk sekarang ke pembahasan tari kelompok. Tari kelompok adalah tarian yang sejak awal pembuatannya memang direncanakan untuk dibawakan secara beregu atau berkelompok. Tari kelompok juga dapat terbentuk dari perkembangan tari istana kerajaan yang sudah tidak terjaga eksistensinya. Tari kelompok terbagi menjadi tari kelompok bebas dan tari kelompok terikat. Tari kelompok bebas adalah tarian yang dibawakan oleh sejumlah penari, tetapi jumlah penarinya disesuaikan dengan kebutuhan. Tari kelompok bebas biasanya berupa tari rakyat atau tari tunggal bebas, baik klasik maupun kreasi baru yang ditarikan secara kelompok. Tari kelompok bebas ada dua macam, yaitu dramatik dan non-dramatik. Tari kelompok dramatik, tarian dibawakan sekelompok penari dengan jumlah sesuai kebutuhan dan membawakan cerita tertentu. Contoh kelompok tari dramatik adalah sendra tari, drama tari, wayang wong, langendrian, langen kusuma banjaran sari, langen mandrawanara, drama tari calonarang, drama tari gambuh, dan drama tari arje. Tari kelompok non-dramatik. Tarian ini dibawakan sekelompok penari dengan sejumlah sesuai kebutuhan dan tidak membawakan cerita tertentu. Contohnya, tari janger, tari gending Sriwijaya, tari seudati, tari saman, tari baduy, dan lain-lain. Tari kelompok terikat. Tari kelompok terikat adalah tari yang dibawakan oleh sejumlah penari, tetapi dengan peran dan posisi yang berbeda dan tidak dapat ditukar-tukar tempat dan perannya. Tari kelompok terikat setidaknya dibawakan oleh 4 orang sampai 16 penari. Contoh tari kelompok terikat yaitu 1. Tari aneka serimpi seperti serimpi Sangopati, serimpi irim-irim, serimpi Pandelori, dan lain-lain. 2. Ragam tari bedaya seperti bedaya Sangaskara, bedaya Bedah Madium, bedaya Ketawang, dan lain-lain. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut untuk membahas simbol tari. Sebuah tarian, terutama tari tradisional, memiliki makna simbolis baik dari gerak, jumlah penari, maupun pola lantai. Beberapa tari merupakan simbol permohonan, keperkasaan atau keperwiraan atau kepahlawanan, simbol kasih sayang, untuk tari romantis, dan simbol kegembiraan. Beberapa tarian ada yang memiliki persyaratan tertentu untuk penarinya. Misalnya, ada tarian yang mengharuskan penari berpuasa sebelum membawakan tarian tertentu. Setelah kita membahas terkait simbol tari, sekarang mari kita lanjutkan untuk pembahasannya, yaitu nilai estetika tari. Kata estetika dapat dimaknai sebagai keindahan. Setiap daerah memiliki standar nilai estetika yang tidak sama. Contoh, nilai estetika tari sebagai berikut. 1. Tari Bali meliputi agem, tandang, dan tangkep. 2. Tari Sunda meliputi biwan wisalus. 3. Tari Jawa Yogyakarta meliputi wiraga, wirama, wirasa, dan harmoni. Tari Yogyakarta juga memiliki nilai estetika seperti nyawiji atau sawi, greget, sengguh, dan ora mingkuh. 4. Tari Jawa Surakarta dengan konsep hasta sawanda. Nah, bagaimana anak-anak? Pada pertemuan hari ini dapat disimak dengan baik ya? Ya, materinya hari ini kita sudah membahas terkait bentuk penyajian tari tradisi yang terdiri dari tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok, yang terdiri dari drama tari, wayang wong, dan lain sebagainya. Tetap semangat anak-anak semua walaupun kita belajar dari rumah. Ya, jangan pantang menyerah, tetap kreatif, inovatif. Ya. Dan untuk kuisnya, Bapak sudah share linknya di Classroom. Dan jika ada yang kurang jelas, bisa langsung tanyakan ke Bapak. Ya. Dan tidak lupa Bapak sampaikan, tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Dan anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan juga, agar kita segera bertemu tatap muka di kelas. Oke,
Nah, tadi kita awal dengan berdoa. Mari sekarang kita akhiri dengan berdoa. Silahkan mengambil sikap yang baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak anak-anak. Bapak ucapkan salam sukses selalu. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Salam sehat dari Kusma Jaya.